takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Beginilah Jaja menjalani sisa hidupnya. Untuk melakukan aktivitasnya, kakek 73 tahun ini harus dibantu oleh sang cucu Gina. Tahun 2008 lalu, Jaja terserang stroke. Sebagian anggota tubuhnya tak terselamatkan. Badan Jaja kini mati separuh. Tolong cai, jauh lagi, aku pakainya. Betul teh, dia diakop juga dia, gitu. Terus juga horas, yuk horas, kali coba apa ya? Ia tak lagi mampu menggerakkan anggota tubuh yang sebelah kanan. Berbagai cara pengobatan pernah ia kunjung membuahkan hasil. Sekali buat kita fokus. Di dukunan itu jika aja ke 5 kali pakai jurusan tuh ke kiri. Sayangnya kali ini Gina terpaksa meninggalkan sang kakek. Gina mendapat pesanan, permintaan cacing untuk memancing. Sebenarnya situ. Sebagian besar anak-anak kampung Pengkolan bersekolah di Sekolah Dasar Marga Mulia II. Namun 2 tahun belakangan ini, Gina tak lagi belajar di sekolah itu. Ia tak tahan mendengar ejekan seorang kawan. Abete tadi tasirnya sabab anu ngeledek setega blok bumi. Penyesalan selalu datang belakangan. Sebenarnya berat hati Gina meninggalkan sekolahnya itu. Apa daya, masalah yang datang bukan hanya celaan saja. Rasanya seperti si malakama, Gina dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit. Bila ia memilih untuk melanjutkan sekolah, maka tak akan ada makanan yang bisa tersaji bagi keluarganya. Sementara saat ia bekerja, bayangan akan betapa senangnya berseragam dan berada di ruang kelas kadang mengganggu pikiran. Kita kami ninggal rerencangan, pakai acuk seragam, babi kita sok iri, kan hayang sekolah deui. Di kampung Pengkolan, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat, Gina dikenal sebagai bocah yang penurut. Beberapa tetangga tak segan meminta bantuan mencari umpan pancing. Gina sadar benar dengan kesulitan hidup yang tengah ia jalani saat ini. Mendapat kepercayaan dari banyak orang sudah sangat disyukuri. Karena dari situlah rezekinya berawal. Tak peduli apa dan bagaimana rezeki itu datang, yang penting ia berusaha. Hewan tak bertulang belakang ini adalah salah satunya. Kemarin Gina mendapat pesanan dari salah seorang tetangga untuk menyediakan umpan pancing. Tentu kesempatan itu tak boleh disia-siakan. Karena terkena sinar matahari, banyak cacing yang menggeliat di balik gundukan tanah ini.
Tanpa rasa jijik, segenggam cacing ini akan segera mengisi rupiah dalam kantongnya. Kadang teh ngalah cacing, mes eta menang 2 kresek 2.000. Seringkali Gina harus berkeliling lebih jauh lagi demi mendapatkan jumlah cacing sebanyak-banyaknya. Bila dirasa sudah cukup, Gina akan menyudahi pekerjaannya itu. Ia tak ingin membuat pembeli kecewa akibat terlalu lama menanti. Tidak semua ikan bisa diumpan dengan cacing. Untuk jenis ikan tertentu, lumutlah yang digunakan sebagai umpan pancing. Karena itu, Gina tak hanya menjual cacing saja sebagai umpan. Ia sering ke balong demi mendapat lumut untuk umpan. Dik, lumut saya ya. Nanti kalau udah dikembaliin. Dalam bahasa Sunda, lumut biasa disebut dengan lukut. Tumbuh subur di tempat yang terdapat banyak air dan terkena sinar matahari seperti balong. Beberapa warga yang memiliki lahan lebih biasanya memanfaatkannya menjadi balong. Bila sedang tak terpakai, balong ini akan ditumbuhi banyak lumut. Untuk mendapatkan banyak lumut, Gina harus menyisir semua tepian. Semakin banyak lumut yang disaring, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan uang lebih banyak. Abi amun sok ngalalukut di balong, pamiseueurna 2.000 saplastik, menang 2 plastik 4.000. Tak jarang ia harus menceburkan diri ke balong bila perolehan lumutnya masih kurang. Seser ini harus terus digerak-gerakan, mengitari tubuhnya agar dapat menjaring lumut lebih banyak. Gina bersyukur, setidaknya pencariannya hari ini membawa hasil. Terbayang rupiah yang akan masuk ke kantong bila lumut ini habis terjual. Agar lumut tetap segar, Gina harus menambahkan air pada bungkusan lumut. Bila tidak, lumut ini akan menjadi layu dan kering. Calon pembeli sudah tampak di depan mata. Cacing. Gin, 2.000 gin. Pun gin bisi pasu gin 2.000 gin. 2.000 rupiah menjadi rezeki pertamanya hari ini. Gina berharap keberuntungan masih bersamanya hingga jualannya nanti habis. Walau baru melayani 1 pembeli, Gina tak patah arang. Ada banyak kolam pemancingan di desa ini. Itu artinya kesempatan untuk meraup rupiah lebih banyak masih terbuka lebar. Gina harus menepati janjinya terlebih dulu bagi pelanggan yang sudah memesan jauh-jauh kepadanya. Nah, nak. Oh, cacing teh nak. Mohon je nak. Tur mohon nanya ya hartosna ya. Saya pada deui. Mohon eta ge abi sok miwarangan ka Gina, benten mirian cacing sareng lukut. Nya ku abi teh digaleuh we kanggo mancing benten. Sareng anjeunna teh hitung-hitung kanggo jajana we eta mah. Urang kalihna nurut sareng rajin, bager gitu.
Semua pembeli memberi rupiah yang sama untuk sekantong lumut ataupun cacing ini. Harga yang terlalu miring kadang diterima juga oleh Gina. Kadang-kadang ay 1.000, kadang-kadang ay 500. Lumayan 500 aja pakai bandros mah warat. Nó, nhìn nó. Kadil. Nhìn nó mang nyanakeun gas di mah tatingnya datos di artosan kantor nyanak tabungna. Tanpa banyak bertanya, Gina sudah paham benar dengan apa yang diminta Teh Enung. Gerak-geriknya yang terampil dan cekatan membuat para tetangga selalu menggunakan jasanya, sekedar meminta tolong untuk melakukan suatu pekerjaan. Bari nyanak gas Sok nyanak da atas tadi atasnya kecenung. Bawang sulna. Adanya di jalannya bisa gerbis. Bukan sekedar mengambil tabung gas, Gina pun rela dimintai tolong untuk membuang sampah rumah tangga. Gen, bulan ada jenuh di mana? di warung, di Ciwarang. Pasar gas. Mohon. Mohon kada atuh sing hati-hati eta gasna bilih ragrag. Bapak bareng nganterkeun heula gemuknya. Ya, Miris hati Amin sang ayah bila mendapati anaknya melakukan pekerjaan yang tak berbeda jauh dengan dirinya. Nya ari kahoyong mah kitunya kak murang kalih teh. Nya murang kalih janten lah anu sapertos murang kalih anu sanes tiasa sakola, tiasa ngaos gitu kan. Amin tak bisa melarang. Kemauan dan semangat Gina untuk bekerja sangat kuat. Ia hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan selalu melindungi anak semata wayangnya itu. bete hoyong ngabantu si bapak karena bapak entos ngagedekan abi di leletik. Jalan nara, nara. Hawa pegunungan yang sejuk membuat beragam tanaman tumbuh subur di desa Margamulya. Kopi adalah satu dari sekian tumbuhan yang biasa ditanam warga desa ini. Bagi mereka yang memiliki lahan luas, tentu bisa mendatangkan rupiah lebih dari tanaman ini. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki tanah, seperti Titi, rezekinya hanya mengais dari yang tersisa. Tinggal di bumi yang subur belum selalu menjanjikan kehidupan yang makmur. Kebun kopi ini adalah milik tetangganya. Berkat kebaikan mereka, Titi diperbolehkan mengambil buah kopi yang telah jatuh ke tanah. Hanya pekerjaan seperti inilah yang Titi lakukan hingga beberapa tahun terakhir. Dulu saat dirinya masih kuat dan bersemangat, Titi mampu melakukan pekerjaan apapun. Puluhan tahun lamanya, perempuan 75 tahun ini menjadi buruh tani. Pungkur mah abdi teh segala bisa nanon gente eta. Tapi aya namanya mulung we mulung kopi teu naon deui. Akibat kecelakaan yang terjadi, Titi akhirnya berganti pekerjaan.
Ia tak bisa lagi mengandalkan rezekinya dari sawah. Kecelakaan itu bukan hanya membekas di ingatan, tapi juga cedera pada tubuhnya yang belum sembuh. Nyanak sesuhan. Itu gitu nyata tuh, etan sepedang ngerekeun atuh mun ulah nincak nu reueur dareueur sing teu jalana eta sempat tuh kieu. Ileungeunna teka ieu, teka ubaran. Terus ngaku diran setan, tapi ran setan kalah kieu keneh anger-anger keneh pada ngataeuna di dieu teh ku barudak teh. Titi berusaha untuk tidak banyak mengeluh. Suaminya memang sudah tak bisa bekerja lagi. Tapi ia beruntung, masih diberi kesehatan hingga saat ini. Setidaknya Tuhan memberi kekuatan agar bisa melakukan pekerjaan lain meski tak sesempurna dulu. Kini buah kopi ini adalah butir-butir rezekinya. Titi menerima apapun bentuk rezeki yang Tuhan berikan padanya. Ia hanya bisa berdoa, semoga selalu diberi kekuatan, agar bisa memberi perhatian dan merawat sang suami. Seplastik kopi hasil pulungannya hari ini sudah ada di tangan. Terbayang, rupiah yang akan didapat dari sang pengepul. Kerseur man, ngadap kopi teh pangaosna teh 1.500. Sokanya meureun 4 kilo mah tawal 5 we kitu nya, 5 we kitu teh. Ta kersakedik mah ta kenging dengan kitu salit teh kitu seurina. Ku 1.500. Assalamualaikum. 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 Ayah nih. Sayang, harapannya hari ini untuk mendapatkan uang sepertinya harus tertunda. Sudah lebih dari setengah jam, Titi hanya bisa duduk termangu tanpa ada kejelasan kabar dari sang pengepul. Sedih rasanya, bila memang benar hari ini ia tak bisa menemui sang pengepul. Nyai, jangan haji popon. Saya menuju ke pasar. Ke pasar. Makanan nami. Tunggu di kantor nolanya. Mangga. Bila sudah begini, Titi hanya bisa berharap kemurahan sang pemberi hidup. Ungkapan rezeki tak pernah tertukar, itu adalah benar adanya. Bagaimanapun juga Titi tetap berprasangka baik. Bisa jadi, Tuhan sudah menyiapkan rezeki yang lain, yang lebih baik baginya dan keluarga. Amun teu aya anu meserna sanak dewe ka bumi dikumpulkeun deui seueur we aya nu nyiar ka dieu kacang di kirari di kilau. Jalan na. Rumah sederhana berdinding bilik bambu ini menyimpan banyak kenangan yang tak terlupakan bagi penghuninya. Di rumah inilah pertama kalinya sejak Jaja menikah dan memiliki seorang anak. Meski bukan anak kandung, Jaja sangat menyayangi Amin, ayah Gina. Jaja sudah mengenal Amin sejak usianya 10 tahun. Ya gitu bukan kudu turunannya budak tuh. Pada nak watir jangan di kamar deui gitu. Kabarnya dia gitu kan. Namun sayang,
Rumah ini tak lagi bisa mereka miliki sebagaimana dulu. Harta benda telah habis demi menyembuhkan stroke yang dialami Jaja. Demi membayar pengobatannya, rumah ini pun sudah dijual pada salah seorang warga. Hanya saja Jaja dan keluarganya masih diperbolehkan untuk tinggal di lahan dan bangunan ini. gitu. Masa kanak-kanak adalah saat terindah dalam hidup setiap insan manusia. Mereka bisa dengan bebas bermain sesuka hati, seolah tak memiliki masalah. Begitu pula dengan Gina, bocah tetaplah bocah. Sejenak Gina ingin melupakan beban hidup yang menghimpit batin. Layang-layang yang ia miliki pun tak mudah ia dapatkan. Usahanya memang tak selalu mudah. Layang-layang yang putus tali kendalinya, itulah yang ia kejar. Gina akan berlari sejauh layang-layang itu melayang dan jatuh di suatu tempat. Abi teh mun teh aya warang teh osok eta nyusulang layang menang kadang-kadang menang 1, 2, 3. Osok mun aya nu meser dijual, mun teu aya nu meser dipainin sendiri. Hijina dijual 1.000. Kehidupan Gina tak pernah lepas dari permasalahan kedua orang tuanya. Gina kecil yang saat itu baru berusia 6 tahun, sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tak bisa lagi bersama dengan sang ibu. Mama jeung bapak tos lami pipisana. Abi teh saprek di kelas 1 teh di pisahan jeung si mama, abi teh diurus ku si bapak. Meski Gina tahu sang ibu sudah memiliki keluarga baru, terkadang Gina masih mengingat saat-saat indah bersama mereka. Gina tak paham bagaimana bisa sang ibu tega meninggalkan dirinya. Harapan tetaplah ada. Gina ingin dirinya seperti anak-anak yang lain. Ada ayah dan ibu yang selalu menyambutnya saat ia pulang. Pemikiran sama Bito hoyong kos baheula deui kumpul-kumpul sareng keluarga. Sareng layang Gin. Iya, no ya. Anu ieu mah butut Gin. Itu tuh aya lain. Bersyukur keringatnya hari ini tak menguap percuma. Seorang kawan berminat Abi teh amun ngalah cacing, ngalah lukut, paling enak nang morolang layang sambil ameng mun aya nu eta sapat, eta borong. Tuhan. Ampunan eta dia bercerita ngapoe cara-cara cari leungeun cukun. tubuh yang renta ditambah penyakit yang kian hari menggerogoti raga, membuat Jaja serasa kehilangan tenaga. Ia mudah merasa lelah. Beruntung Jaja memiliki Titi sang istri yang selalu ada untuknya. Meski dengan tangan yang hanya separuh tenaga, Titi mencoba mengurangi rasa pegal dan sakit sang suami. Assalamualaikum. Salam. Mak. Si bapak tas wicat. Dan balik. Wicat. Kayaknya meren itu be. Lelah seharian bekerja di luar membuat Gina merasa rindu untuk berkumpul bersama keluarga. Cacing payu. Alhamdulillah Pak Payu. Syukur payu. Kekhawatiran Gina jelas bukan tanpa alasan. Dirinya tak mau kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kali. Bapak. Abi teh
Namun ditinggalkan si bapak teh sok hariwang. Nah, si bapak teh uih-uih, kadang-kadang sapoe. Si mama minta sebel. Kini Gina hanya memiliki Titi, nenek yang ia anggap sebagai pengganti ibu. Tak terbendung sedihnya bila membayangkan sang nenek sudah tak ada di sisinya lagi suatu hari. Bapak ditinggalin sama mama. Bapak nggak ada. Lagi dirawat ku Nini. Sieun mah teh sieun maot gitu. Mas sieun eta sieun ninggalkeun abi. Abi sorangan di bumi. Assalamualaikum. Mak, iya abi kengeng beas, alhamdulillah tilas neme buru didamel pangintenan. Amin tak mau terlalu pusing memikirkan rezeki yang ia dapat hari ini. Baginya yang terpenting, keluarganya dalam kondisi baik-baik saja. Nya pendapatan teh panginten kengeng teh 15.000 lah sadinten. Nya teh acan sempat tiasa ngempalkeun gitu. Ku margi ku resiko oge. Nya upami disebatkeun kirang nya masih kirang lah. Malam boleh saja menenggelamkan matahari. Namun Gina yakin, esok ia masih punya banyak mimpi untuk dikejar. Masih banyak kesempatan baginya untuk meraih apa yang diinginkan. Dengan usaha dan doa, ia akan menggapai mimpi yang tertunda untuk saat ini. Upami abi entos ageng hoyong sukses, punya kantor, hoyong ngebahagiakeun orang tua. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.